langkah pertama kita, Bapak Ibu, kita tanyakan bagaimana kelas impian anak-anak, apa yang anak-anak inginkan terhadap kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan rekan-rekan SDN 1 Bangsalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam pemenuhan tugas guru penggerak. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin melihat semangatnya Bapak Ibu semua ini. Coba kalau saya sampaikan SDN 1 Bangsalan, silakan Bapak Ibu menyambut dengan luar biasa. Kata ya? Saya jadi mulai nih. SDN 1 Bangsalan. Luar biasa. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Saya sangat senang sekali pada hari ini bisa berkumpul bersama Bapak Ibu semua untuk belajar bersama mengenai budaya positif. Kalau saya menyebutkan budaya positif, yang terlintas di benak Bapak Ibu semua apa ya? Salat duha berjamaah bisa. Apa lagi? Upacara bendera bisa. Jumat sehat. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, berikut adalah ruang lingkup budaya positif. Jadi budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Coba dulu. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita akan mencoba ini. Mohon relawan kepada Bu Lastri dan Bu Arum untuk ke depan. Kita ini bermain peran. Bu Lastri sebagai A, ya. Bu Lastri tugasnya mengepalkan tangan. Lastri tugasnya mengepalkan tangan. Bu Lastri coba dikepal tangannya. Lalu bayang satu saja Bu Lastri. Lalu bayangkan ini adalah sesuatu yang paling berharga di hidup Bu Lastri. Dan Bu Arum tugasnya membuka kepala tangan itu dengan bujuk rayu, pemaksaan boleh, dipaksa dibuka boleh, boleh tidak. Bu Lastri nanti saya kasih apa, sesuatu yang berharga ini saya tukar uang mungkin 1 miliar. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik, terima kasih Bu Arum. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Next, silakan duduk Bu Arum, Bu Lastri. Nah, next Desa. Nah, Bapak Ibu, apa yang sudah Bu Lastri dan Bu Arum peragakan tadi adalah sebuah teori kontrol. Jadi, kalau begitu siapa yang paling bisa mengontrol apa yang ada dalam dirinya tadi? Bu Lastri atau Bu Arum? Bu Lastri. Begitu juga dengan Bu
kita, Bapak Ibu. Murid kita juga seperti itu. Kita tidak boleh terlalu mengontrol. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Karena apa? Karena teori kontrol akan berseberangan dengan niat atau instruksi anak. Begitu. Next, Bu Anissa. Nah, ini Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini bisa kita misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan muridnya Bu Anissa sudah 3 hari terlambat sekolah, terus masuk jam 7, datang setengah 8 atau setengah 9. Begitu anaknya datang, dalam hati kita tidak diperkenankan untuk kamu datang terlambat, sekolah harusnya masuk jam 7, datang jam segini. Tidak ada seperti itu, Bapak Ibu. Kalau sekarang anak melakukan kesalahan, bukan berarti itu perilaku buruk. Mungkin keterlambatannya itu punya tujuan yang mulia. Mungkin ibunya sedang sakit dan anak itu adalah anak satu-satunya dalam keluarga yang bisa menjaga, yang bisa menyuapi ibunya. Jadi kalau pagi tadi harusnya berangkat jam 7, tapi karena ibunya sakit masih menyuapi, akhirnya terlambat. Nah, kita harus menanyakan dulu alasan anak, kenapa anak terlambat. Next, Bu Anissa. Nah, yang selanjutnya adalah makna disiplin, Bapak Ibu. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu? Coba kita tanya dalam hati kita, mengapa kita perlu melakukan sesuatu? Kita ambil misal mengikuti pelatihan. Misalkan di KPPK ada pelatihan. Kenapa kita harus ikut itu? Kenapa kita harus melakukan sesuatu itu? Apakah karena adanya dorongan dari lingkungan? Misalkan disuruh KS-nya, kalau nggak datang takut dimarahi. Atau motif yang kedua, menghindari ketidaknyamanan yang tadi. Tidak nyaman kalau dimarahi. Selanjutnya supaya mendapat senyuman dari bu kepala sekolah. Oh, hebat, mau ikut pelatihan, mendapat pujian yang tadi. Jadi motivasinya untuk ikut diklat, untuk ikut seminar hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian atau senyuman dari orang lain. Jadi niat intrinsik dalam hatinya tidak ada. Next, Elisa. Nah, ini makna disiplin yang positif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang benar-benar dari dalam diri. Oh, saya mau ikut pelatihan karena saya ingin bisa. Karena saya mau, misalkan tentang kurikulum K13, saya bisa untuk menerapkannya nanti di kelas, saya bisa mengerjakan rapor untuk anak-anak saya. Jadi itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Selanjutnya adalah cara kita mengontrol diri. Makna disiplin selanjutnya adalah cara kita mengontrol diri. Bagaimana kita mengontrol diri kita? Kalau mau ikut pelatihan, apakah itu hanya semata-mata ingin mendapat pujian dari ibu kepala sekolah, atau memang kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar bahwa kita ingin memiliki ilmu yang disampaikan. Selanjutnya adalah berdasar nilai kebajikan. Jadi
disiplin yang kita terapkan di sekolah itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, coba Bapak Ibu kita renungkan bersama ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran? Itu berarti motivasinya baru sebatas menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Wah, Bu Anissa seru, Bu Arfi pengen melunan. Dipuji oleh KS-nya, suka mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Berarti itu motivasinya baru sebatas ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang selanjutnya, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, saya juga sudah belajar, Bapak Ibu juga sudah belajar. Mudah-mudahan motivasi kita bila ingin melakukan sesuatu di kemudian hari memang benar-benar murni, motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Next, Bu Anissa. Nah, inilah nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau di sekolah, nilai-nilai kebajikannya adalah yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tadi itu kembali ke motivasi dalam diri kita tadi. Next, Bu Anissa. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi yang mendasari kita apa toh? Yang mendasari kita untuk melakukan itu tadi, apa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu pun berlaku kepada murid Bapak Ibu. Jika kita menekankan anak untuk rajin mengerjakan PR misalnya, apakah PR itu dikerjakan karena mereka takut supaya tidak dihukum? Atau mereka mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian dari Bu Arum, dari Bu Anissa, dari Bu Nasri, Pak Rus, dan Bu Wilis? Atau mereka mengerjakan PR karena memang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai percaya terhadap diri sendiri bahwa PR yang saya kerjakan akan berguna untuk pengetahuan saya. Jadi itu yang perlu kita terapkan ke anak-anak. Bagaimana cara memotivasi anak-anak untuk melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan mereka. Mari kita bersama tekankan, misalkan kalau ada PR, hindari perkataan besok nggak ada PR tak hukum, maju dengan kelas. Kalau dulu kita diapakan ya Bapak Ibu? Kalau dulu kita nggak masyarakat diapakan ya? Dijejer sambil begini
hindari Bapak Ibu. Atau hindari lagi perkataan anak-anak, besok kita jangan lupa mengerjakan PR. Nanti kalau kalian mengerjakan PR hebat. Hindari perkataan seperti itu. Lebih tanamkan ke anak motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau kamu mengerjakan PR itu untuk kepentinganmu, itu untuk masa depanmu, begitu. Jadi tanpa disuruh, misalkan tahu, oh Bu Arum besok ada pertemuan technical meeting misalkan. Oh yes, berarti Bu Arum besok gak enak. Aku gak garap PR, ya. Itu kalau motivasinya, apa Bapak Ibu? Kalau motivasinya, iya betul Bu Astri, tidak memberi hukuman. Atau lagi, misalkan Bu Arisa sering kalau anak mengerjakan PR dipuji hebat, liane goblok, ini kayak senggara PR, ini Budi tak senggara PR pinter, hebat. Kalau di kemudian hari Budi merasa Bu Arisa tidak pernah, Bu Arisa saya kok gak pernah toh kalau aku menggarap PR, gak tahu dilem. Ketika Bu Arisa tidak melakukan pujian itu, anak tidak punya motivasi untuk mengerjakan PR-nya. Jadi mari kita tanamkan kebaikan demi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Baca Bu Arisa. Nah, ini ada tayangan kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Di play deh. Yang tadi. Itu tadi video tentang apa Bapak Ibu? Anak terlambat ya. Biasanya apa yang kita lakukan? Kalau dulu sebelum saya mendapat pencerahan seperti ini, saya pasti tanya, kok terlambat kok? Jam berapa lagi? Gak boleh diulangi lagi besok. Itu saya dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang begini Bu Lastri. Tadi di belakang ada yang namanya restitusi. Jadi anak ditanya, Le, coba duduk. Nanti ada videonya nih Bu. Nanti kita berlanjut. Coba yang selanjutnya Bu Arisa. Coba perhatikan ya Pak Bu. Apa yang salah satu siswa perempuan? Apa Pak Bu? Mengerjakan soal. Apalagi? Coba ulangi Bu Arisa. Ada anak di sudut sana yang sedang apa Bapak Ibu? Toing. Toing lagi. Toing lagi. Sedang apa Bapak Ibu? Mencontek teman dulu. Kalau ada anak seperti itu saya langsung ini. Ayo, ngapain itu? Kok nyontek gak sih mau? Ini mesti mambengi gak manut kalau ke guru. Seperti itu dulu saya. Nanti ada Bapak Ibu sebaiknya bagaimana aja Bu Arisa. Nah, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat seperti itu? Apakah akan menghukum atau memberi konsekuensi atau melakukan restitusi? Melakukan restitusi, betul. Kalau menghukum, misalkan tadi udah yang saya sampaikan tadi, ya pokok telat, bolak balik telat, bocah kok orang disiplin, itu namanya menghukum Bapak Ibu. Ayo, ngaku mau nyari lapangan pen 10, itu namanya memberi hukuman. Kalau memberi konsekuensi begini, hari ini misalkan datangnya terlambat, kamu tulis di buku, saya tidak akan mengulangi perbuatan terlambat saya lagi sampai 10 kali.
Nah, itu anak lebih mengingat Bapak Ibu di dalam hatinya. Oh ya, saya nggak boleh terlambat, gitu. Daripada yang lain tadi. Oh begitu, pernah Ibu. Saya. Oh, ke sekolah. Sami Ibu, kalau saya tidak kerjakan PR, saya tidak mengerjakan PR. 2 halaman, ya. Terus selanjutnya Bu Anissa. Nah ini Bu, ternyata kalau kita menghukum anak, itu kita sudah gagal. Karena apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Misalkan anak menumpahkan, saya bawa minum, terus nggak sengaja menumpahkan ke meja, kita menghukum, oh cari itu, gak dua tonton krono, maju dengan teman, ramai, itu namanya memberi hukuman Bapak Ibu. Kalau memberi konsekuensi bagaimana? Dibersihkan, dielak, seperti sedia kala. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi bagaimana Bapak Ibu? Kalau restitusi panggil, duduk, apa yang kamu perbuat? Apakah itu benar atau salah? Jadi anak supaya berpikir yang saya lakukan itu benar atau salah. Nah itu nanti di belakang materinya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, hukuman membuat tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Misalkan ada anak, kalau saya alhamdulillah nggak pernah ya, kalau suami saya pernah waktu SMP menyampaikan bajunya dikeluarkan. Kalau SMP agak penting ya, itu bajunya keluar sedikit begini Bapak Ibu ceritanya ke saya. Lalu dari belakang oleh kepala sekolahnya itu ditolong situ sininya. Nah itu kan merupakan hukuman, diingat terus sampai sekarang. Dan mengingatnya adalah sesuatu yang menyakitkan karena pernah ditendang. Lalu kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi waktunya pendek. Karena kita tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kita hanya memberinya jalan keluar untuk suatu masalah. Lalu kalau restitusi menguatkan murid untuk jangka panjang, begitu. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Misalnya ada anak pandu, aksi misalnya ya. Terus jual Mbak Vina misalkan. Nah, aksi dimarahi, Vina dibela. Nah itu berarti korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi seolah-olah nanti Vina diajak berembuk bersama. Tidak hanya aksi yang dimarahi, tapi Vina juga diajak berembuk bersama. Lalu kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nanti ada Bapak Ibu penjelasannya di belakang. Kalau hukuman, murid akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena harus membersihkan meja tadi, tapi tidak merasa tersakiti, hanya merasa kurang nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kalau hukuman, perilakunya pasif, agresif meningkat. Misalkan aksi dimarahi, mencucuk, menjadi agresif karena diberi hukuman dimarahi tadi. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Next, Bu Anissa. Nah, ayo kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, murid diminta untuk mengelap meja yang telah ditumpahinya air. Konsekuensi bagus Bu Anissa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang
kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, sedikit banyak sudah mengetahui yang Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Lanjut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa kok tidak disebutnya peraturan kelas? Peraturan kelas 5. 1. Tidak boleh bertengkar. 2. Tidak boleh lupa mengerjakan PR. Itu namanya peraturan kelas, Bapak Ibu. Bedanya dengan keyakinan apa? Kalau keyakinan, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian tertulis tanpa makna. Misalkan begini Bapak Ibu, kita ingin membuat anak-anak di kelas kita itu tidak bertengkar di kelas, tidak kalau bertengkar hanya sesaat-sesaat, kadang-kadang wajar gitu namanya anak. Tapi kalau setiap hari kita ingin bagaimana ya supaya anak ini tidak bertengkar di kelas, bagaimana ya supaya anak ini mengerjakan PR terus, bagaimana ya supaya di kelas ini bersih, nyaman ditempati. Kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan lagi peraturan yang ditempel. 1. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 2. Tidak boleh mencoret-coret meja. Itu kita yang buat, lalu kita tempel begitu saja. Kalau keyakinan kelas boleh. Next Bu Anissa. Begini kalau keyakinan kelas Bapak Ibu. Boleh Bu Anissa? Karena volumenya kurang terdengar, saya sambil bantu nih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu cara pembentukan keyakinan kelas. Misalkan saya ingin kelas saya itu selalu bersih, karena supaya anak nyaman belajar. Saya tidak membuat sendiri peraturan, tidak boleh buang sampah sembarangan, jangan menaruh jajan di laci, lalu saya tempel. Tidak, tapi saya mengajak anak-anak, apa yang coba diberi sambil saya baca deh. Apa yang kamu inginkan di kelas ini itu Bapak Ibu ada di belakang panjenengan, kelas impian. Kelas impianmu seperti apa anak? Mereka menjawab, tanpa saya bantu mereka menjawab. Saya pengen kelas saya bersih Bu, oke, tulis. Yang lain, saya pengen nggak dilok-lok nih terus Bu, ya tulis. Jadi itu kelas impian mereka seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya lanjutkan, oke, kalau kamu menginginkan kelas impianmu adalah kelasmu bersih, ayo kita buat kesepakatan yang kita yakini bersama. Apa coba kesepakatanmu? Piket Bu? Ya piket. Bagaimana piketnya? Harus setiap hari, tidak boleh ada yang terlambat waktu piket. Oh iya, tulis. Jadi itu adalah keyakinan dari diri mereka yang dituangkan pada saat itu. Lalu dibentuklah dan diyakini bersama. Jadi kalau suatu saat misalkan ada anak yang habis maaf jajan dibuang di kelas, kita tidak boleh, ayo Kak Manot ini, bukan, tapi itu ya. Gimana ingat keyakinan kelas kita apa? Ya Bu, menjaga kelas supaya bersih, gitu. Kalau keyakinan kelas itu dianjurkan tidak menggunakan kata tidak, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan, itu tidak dianjurkan lagi. Tapi menggunakan kalimat yang positif. Mari kita jaga bersama kelas kita, begitu. Tidak lagi menggunakan kata tidak, jangan, itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah menggunakan kata-kata
data yang positif gitu. Nah, ini tadi apa yang kelas impian mereka ditempelkan Bapak Ibu. Misalkan ingin kelasnya bersih, ya seperti itu Bapak Ibu. Pembuatan kesepakatan kelas. Selanjutnya Mbak Alisa. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Misalkan ini Bapak Ibu, ini ada sebuah peristiwa misalkan. Ibu Anissa, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dimas katakan, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Dimas yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anissa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dimas melakukan itu? Bagaimana Pak Guru bila panjenengan semua berada di kondisi itu? Jadi langkah pertama kita Bapak Ibu, kita tanyakan bagaimana kelas impian anak-anak, apa yang anak-anak inginkan terhadap kelasnya. Nanti kalau mereka sudah menuliskan Bapak Ibu, mereka tuliskan 1 boleh, 2 boleh. Kalau sudah dituliskan lalu diminta untuk menempel ke depan kelas impiannya dulu. Nah, kalau sudah ditempel kelas impiannya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan tanyakan mengenai bagaimana cara kita untuk meraih impian tersebut. Misalkan kalau mereka menginginkan kelasnya bersih, jadi mereka sepakat untuk bagaimana? Piketnya yang rajin Bu, begitu boleh. Piketnya nggak boleh terlambat Bu, begitu boleh. Lalu setelah itu kalau sudah ada kesepakatan ditempel Bapak Ibu. Ditempel di situ, di bawahnya kesepakatan kelas. Nah, nanti setelah itu kita laksanakan bersama. Kalau misalkan ada kejadian, kita tidak dianjurkan untuk memberi hukuman, tapi kita mengarahkan anak ke segitiga restitusi yang tadi. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ada Dimas itu kalau misalnya dia punya makanan, diminta sama Dimas bekalnya, ya. Yang dimakan nggak separuh Bapak Ibu, punjul separuh punjul. Yang punya maem mau dibagi setelon, sedikit begitu. Nah, kita tidak boleh langsung memarahi, iya toh, jalan-jalan koncone dipek. Tidak boleh, tapi next Bu Anissa. Dalam konteks menegakkan disiplin positif, Ibu Anissa sebaiknya mencari tahu dulu apa alasan Dimas melakukan tindakan tersebut. Maaf bekal koncone, agar mengetahui kebutuhan anak yang sedang
sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ada bertahan hidup, survival. Ada kekuasaan, power. Ada kebebasan, freedom. Ada kesenangan, fun. Jadi itu kebutuhan dasar yang dimiliki anak itu Bapak Ibu. Ada 5. Next. Nah, dengan terwujudnya kebutuhan dasar, maka akan terbentuk dunia yang berkualitas. Tolong di back, Bu Anissa. Nah, Dimas tadi, Bu Anissa sebaiknya mencari tahu kenapa kok Dimas itu makmi bekale koncone wae. Next, Bu Anissa. Kalau Dimas back, kalau Dimas menyampaikan tuh lah aku gak dikawani makem loh ning ibuku, aku luwe, jadi aku minta bekal radio. Berarti kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu kira-kira? Betul Bu, bertahan hidup. Lalu kalau Dimas menjawabnya begini misalkan, aku seneng kok Bu lek kancaku ki lakon Bu Anissa. Muga Bu Anissa malah nekoki aku, gatekne aku, terus ngomong ning ibuku. Besok lawan anaknya dibawahi bekal, ibuku malah dumati ning aku. Berarti kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima, iya, pengen digatekne, pengen diperhatikan. Mungkin karena di rumah tidak mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu. Terus selanjutnya memberi alasan ke Bu Anissa begini, aku seneng kok Bu lek ingeti kancaku ki nangis ngono aku marem, seneng aku berhasil membuatnya menangis. Aku seneng dengan ngingeti kancaku ki menangis. Apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, betul, kekuasaan. Terus kalau misalnya menjawabnya begini, aku mau iseng-iseng nggak Bu Anissa? Aku memang nggak ada gawean, aku mau iseng-iseng. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kesenangan, ya betul. Jadi sebelum kita meluapkan kemarahan kita ke anak, sebaiknya kita cari tahu dulu apa tahu yang membuat dia minta bekalnya temannya dimakan sampai habis, temannya mau diberi sebagian. Pasti ada alasannya. Alasannya untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Begitu. Next, Bu Anissa. Nah, yang selanjutnya adalah dunia berkualitas Bapak Ibu. Jadi kami bayangkan ya, bagaimana toh dunia berkualitas yang kita inginkan itu. Yang pertama adalah terpenuhi kebutuhan dasar kita yang tadi Bapak Ibu, yang 5 tadi. Selanjutnya kita bisa menghargai nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, ada lagi ingin dimengerti, disayang, lalu sudah merasa bahagia. Dan dunia berkualitas itu adalah representasi keinginan. Jadi misalkan keinginan setiap orang kan berbeda. Misalkan keinginan saya adalah ingin kalau belum yang anaknya, anak didiknya semuanya belum bisa, bukan semua ya, sebagian belum bisa membaca, ingin nanti di semester 2 bisa membaca, atau kalau sudah misalkan sudah kelas 5 kok belum bisa monopistul, nanti berusaha bagaimana supaya anak ini bisa monopistul. Nah, itu adalah representasi keinginan sehingga kita merasa dunia kita semakin berkualitas. Next, Bu Anissa. Nah, ini yang tadi Bu, restitusi 5 posisi kontrol. Next. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang selanjutnya pembuat rasa bersalah,
Yang selanjutnya teman, pemantau, manajer. Coba saat ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Kita cari bersama nih. Next, Bu Anissa. Nah, yang pertama ini posisi kita sebagai penghukum atas murid kita, Bapak Ibu. Bagaimana kalau penghukum itu sering melakukan hukuman fisik atau verbal? Kalau fisik misalkan, maju dengan sikilnya dia ngasih tok, tangannya yang kuping. Nah, itu fisik. Kalau verbal, caus diwarnai bola-balik, gak mudeng, bocah B, O, D, O, itu namanya verbal. Jadi penghukum itu begitu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi seorang guru dalam posisi kontrol penghukum, sering melakukan seperti itu. Terus kalau berbicara ke anak, nada suaranya tinggi sambil menunjuk-nunjuk. Wingi wis tak warnani, pancet ora iso. Nah, terus kata-kata yang sering digunakan adalah patuhi aturan saya. Lek orang kata unggah neme di kelas 5, atau kamu selalu saja salah bendino ora iso, atau selalu, pasti selalu sing bare keri dewe mesti kowe. Nah, itu namanya penghukum. Bapak bisa merasa pernah merasa gak apa-apa Mbak Anissa. Setiap orang bisa mengalami perubahan. Ini fungsinya kita belajar bersama ya. Next. Nah, posisi selanjutnya Bapak Ibu, satu tingkat di atas posisi penghukum adalah pembuat merasa bersalah. Ini suaranya lembut Bapak Ibu, lembut. Bahasa tubuhnya itu merapat ke anak, merangkul. Kalau rodok lesu, ngono. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus beritahu kamu ya? Piye jajale lek wong tuamu ki ngerti kowe kaya ngene. Lele, piye? Ora suwerti ya mbokmu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi posisi kita adalah berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita selalu membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kalau gurunya bilang, masak nih wong tuamu, betina matun, kowe yang sekolah yang ngelubui, akhirnya merasa bersalah. Next. Posisi selanjutnya adalah teman Bapak Ibu. Kalau teman, bahasanya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya sering merapat ke murid, matanya dan senyumnya jenaka. Jadi anak merasa, kai kancaku. Kalau kelas 5 ini ada Bapak Ibu yang dianggap teman loh sama anak kelas 5, Bu Anissa. Jadi kalau di sini tuh selonjoran bersama, turu bareng, ngobrol. Terus mengontrol muridnya melalui persuasi, bujukan. Ayo, bantulah demi aku ya. Nanti kalau kamu nilainya bagus, bapak atau ibu senang dapat ujian dari ibu kepala sekolah. Masa tau wis diewangi selama iki gak genting ngewangi itu guru. Terus ada lagi kalau misalkan anak berbuat salah, ya udah gak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Hasilnya itu ada dua Bapak Ibu, ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Merasa senang dan akrab dengan guru. Negatifnya apa? Menjadi tergantung pada guru. Jadi kalau merasa, enak senyawangi bukain, merasa selalu dibantu, akhirnya menjadi tergantung. Lanjut. Coba saya ingin lihat semangatnya lagi ya. SDN 1 Bangsalang. Luar biasa. SDN 1 Bangsalang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Posisi selanjutnya pemantau Bapak Ibu. Pemantau ini suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi tetap berwibawa sebagai
guru. Bertanggung jawab terhadap yang diawasi, jadi bertanggung jawab terhadap anak didik kita. Bahasa yang sering digunakan, misalkan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tak bisa jadi Adi ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi, ada pengganti Bapak Ibu konsekuensi itu. Kalau memang dia terlambat mengerjakan tugasnya, kita harus membuat supaya bagaimana dia tidak terlambat. Jadi, waktu istirahat tetap mengerjakan tugas. Begitu, itu namanya konsekuensi karena sudah terlambat mengerjakan karena ramai mungkin. Jadi jam istirahatnya kita gunakan untuk mengerjakan tugas, mengganti atas kesalahannya, itu namanya konsekuensi. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Next. Posisi selanjutnya manajer Bapak Ibu. Ini adalah posisi yang paling diharapkan. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Karena bisa membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Bahasa yang digunakan seperti itu Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, bedanya dengan yang tadi Bapak Ibu. Kalau yang tadi langsung memberikan ganti. Nanti kamu istirahat, kerjakan ya, supaya kamu nggak terlambat. Tapi kalau yang ini, kita bertanya ke anak Bapak Ibu, supaya anak bertanggung jawab. Kalau sudah begini, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi kita tidak langsung menyuruh, tapi berdiskusi dengan anak. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Itu solusi dari Adi Bu. Jadi solusinya kalau yang sebelum ini posisi apa Bapak Ibu? Sebelum manajer tadi? Pemantau. Kalau yang pemantau tadi langsung memberikan solusi. Kalau yang ini anak diminta mencari sendiri solusi untuk memperbaiki ketertinggalannya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita menguatkan anak yang cari solusinya sendiri, lalu kita menguatkan dengan cara menghargai apa yang sudah mereka lakukan. Next Bu Anissa. Nah ini Bapak Ibu yang tadi Bu Lastri sampaikan. Bagaimana Bu Indra caranya? Ini Bu Lastri, namanya segitiga restitusi. Silakan juga Bu Anissa. Ini lanjutan Bunda yang terlambat tadi ya Bapak Ibu. Kita masuknya jam berapa? Jam 7. Itu artinya tidak terlambat. Kalau itu benar atau salah? Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memvalidasi tindakan. Jadi kita tanyakan ke anak, yang kamu lakukan itu benar atau salah, Nek? Jadi supaya dia juga merasa, oh
ijo, aku keliru ya. Bukan hanya sepihak nih Pak, kowe keliru. Langsung ngomong gitu kita sampaikan kowe keliru bukan, tapi kita tanya, Le, apa yang kamu lakukan ini benar atau salah? Nah itu namanya validasi tindakan Bapak Ibu. Next Bu Anissa. Ya, betul, salah. Kita sebagai manusia memang tempatnya salah. Bila juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bila juga pernah datang menghadiri suatu acara terlambat. Sama apa itu wajar. Tolong disertai Bu Anissa. Yang penting Nah, kita melanjutkan memperbaiki. yang kedua selanjutnya kita sampaikan Bapak Ibu bahwa semua orang itu pernah kok melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu, tapi semua orang termasuk guru juga pernah melakukan kesalahan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia tidak minder. Begitu. Selanjutnya Mbak Anissa. Ya, gitu. Kalau boleh tahu apa alasan tidak tadi terlambat apa? Kesian kawan tidurnya jam berapa teman? Cuma 10 menit berapa waktu itu jam 10? Stop Bu Anissa. Biar itu sampai malam. Kalau sudah memvalidasi tindakan Bapak Ibu, apa yang melakukan benar atau salah? Salah. Iya Le, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau sudah seperti itu, yang selanjutnya adalah menanyakan alasan Bapak Ibu. Kenapa tuh kamu tadi terlambat? Kita harus tahu dulu. Apakah kan tadi di depan sudah disampaikan ya, setiap perbuatan pasti ada tujuan, meskipun itu perbuatan buruk, terlambat misalkan. Next Bu Anissa. Kita masih ingat tentang keyakinan kelas kita mengenai temannya yang terkait keterlambatan juga. Masih apa ya? Disiplin betul sekali. Stop Bu. Sebaiknya selalu berusaha berdisiplin. Tadi ketika anak-anak membuat kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi, salah satunya adalah disiplin. Disiplin itu kita, seperti yang saya sampaikan juga Bapak Ibu, kurangi menggunakan kata-kata tidak boleh terlambat, tapi ganti dengan disiplin waktu, termasuk juga mengenai keterlambatan. Jadi ingatkan anak, kita punya nggak sih keyakinan kelas? Punya Bu. Apa? Disiplin. Begitu. Lanjut Bu Anissa. Karena disiplin itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan bisa mengatur waktu sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, berani untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan juga apa yang kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah menanyakan solusi Bapak Ibu. Jadi solusi bukan hadir dari kita sebagai guru, tapi dari anak. Karena tadi sudah menyampaikan alasannya terlambat karena tadi malam apa Bu tadi? Nonton TV dan main HP sampai larut malam. Terus solusinya berarti bagaimana? Sudah menyampaikan, lanjut Bu Anissa. Kesian lagi. Kalau lebih awal, terus kalau terlalu jauh cari kita tidur main
Didoakan supaya kuda bisa bangun lebih awal dan bisa mengurangi perbuatannya lihat TV dan main HP sampai larut malam. Berikutnya Bu Anissa. Nah ini Bu Lastri. Ini namanya segitiga restitusi Bu Lastri. Dari awalnya dari sini Bu, dari bawah sini, menstabilkan identitas dengan bertanya apa yang kamu lakukan ini sudah betul atau salah. Itu namanya menstabilkan identitas Bu. Lalu menyampaikan lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Lalu setelah itu tanyakan alasan Bu Lastri. Kamu tahu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu arahkan ke keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas kita apa? Kalau si murid menyampaikan harus disiplin Bu, ya berarti mari kita laksanakan keyakinan kelas itu. Kamu punya solusi nggak? Bagaimana supaya kesalahanmu ini tidak terjadi lagi? Jadi solusinya bukan dari guru, tapi dari muridnya sendiri. Baik. Next Bu Anissa. Nah, coba ya Bu. Ini ada kasus seperti ini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Ibu Anissa berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Anissa pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi tadi. Lanjutannya validasi tadi Bapak Ibu. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih mungkin efektif. Next Bu Anissa. Ibu Anissa melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Anissa balik bertanya kepada Anto yang kancing bajunya lepas tadi loh Pak Bu. Anto, apa yang perlu Dino lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3. Ibu Anissa pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, apa saya lem aja ya Bu? Ibu Anissa berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Awalnya Dino tampak ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Anissa meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Anissa menjawab, ada Bu Arum. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, begitu Bapak Ibu. Misalkan ada masalah pada anak, ada yang bertengkar seperti itu sampai kancing bajunya copot, sebaiknya kita tidak hanya marah. Iya, tuh karena maaf gue, sampai copot tuh rambutnya. Nah, minta maaf. Biasanya kita saya sampai di tahap itu, gitu. Anak sudah berapa ya, wes aku nek. Kalau sekarang Bapak Ibu mari kita
kita bersama-sama berusaha untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi anak berdua dikumpulkan, lalu ditanya, Dino, piye iki kelambine kancine aku cepot telu. Apa sing perlu mau lakukan? Terus tanya lagi ke korbannya, Pak Bu, apa yang harus Dino lakukan untuk menebus kesalahannya? Yaitu apa Pak Bu tadi? Memperbaiki kancing bajunya yang copot. Meskipun tidak bisa menjahit, kita arahkan lagi untuk belajar dulu. Itu tandanya anak harus bertanggung jawab itu. Dan akhirnya mereka bisa akur kembali karena apa? Atau merasa lega kancing bajunya sudah diperbaiki oleh Dino yang berbuat salah. Dino pun merasa lega karena bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Baik. Next Bu Anissa. Nah, itu tadilah yang namanya segitiga restitusi. Next Bu Anissa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Demikian kita tadi belajar bersama mengenai budaya positif. Saya aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di sini untuk bisa belajar bersama saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan berbincang, berdiskusi mengenai kelas impian kita. Menurut anak-anak, kelas impian kalian itu yang seperti apa? Bersih, nyaman, dengan sesama teman bagaimana? Berantem, saling tolong menolong. Oke, anak-anak coba kalian tuliskan kelas impian kalian di kertas ini. Di yang sebelah sini ya, karena nantinya untuk menempel di depannya. Iya, silakan. Coba tuliskan kelas impian kalian di situ.
Tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek boleh. Berarti itu artinya apa? Menjaga kerukunan dan saling mengejek itu berarti apa? Saling rukun, saling apa lagi? Kata udah saling rukun. Tidak mengejek itu artinya kita apa? Saling apa? Menghargai. Saling menghargai. Ini kansa. Kansa azar. Silakan ditulis. Saling menghargai. Lalu selanjutnya guru dan siswa tidak membeda-bedakan. Guru dan siswa tidak membeda-bedakan. Berarti kita sepakat untuk apa, Nak? Saling bertoleransi. Bagus sekali. Saling bertoleransi. Lalu ada lagi peduli dengan sesama teman. Itu yang sering kamu lakukan. Bila pernah lihat ya, kalau ada temannya sakit kalian menjenguk. Oke, saya pertama peduli dengan sesama teman. Lalu apa lagi? Punya Azhar kok belum ditempel ya? Sudah. Mana lo? Ini masih. Sini, di sini. Ya. Tulis silap boleh. Punya siapa ini tadi? Punya saya. Iya. Mengenai keterlambatan, itu bagaimana anak-anak? Keterlambatan. Misalnya kalau sholat duha sering terlambat, itu hubungannya berarti dengan apa ya? Disiplin. Disiplin, pinter. Berarti kesepakatan kita bagaimana? Menaati peraturan sekolah. Atau karena ini kesepakatan kelas, diberi kelas dan sekolah gitu ya. Oke. Terus disiplin tadi. Siapa yang sampaikan disiplin tadi? Azza. Disiplin Azza. Menjaga kedisiplinan. Hubungannya dengan tugas, dengan PR. Kita sepakat untuk apa? Saling mengerjakan, disuruh mengerjakan. Berarti itu kalau diberi PR mengingatkan. Kata Bibi mengingatkan tadi, saling mengingatkan sesama teman ketika ada PR. Boleh. Silakan ditempel. Kira-kira siapa yang mau bantu kelas ini selesai ini? Siapa yang mau Bu Indra minta tolong membacakan ini? Membacakan
bersedia membacakan dengan suara yang keras. Biasanya suaranya siapa itu? Azra dan Vivi ya. Ya, salah satu dari Azra dan Vivi membacakan itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat hari ini untuk dilaksanakan oleh siapa yang melaksanakan? Siswa dan guru yang ada di kelas mana ini? Kelas 1. Oh, kelas 5. Ya, Azra Pak Vivi ini yang membacakan. Ya, Azra. Coba apa yang poin pertama apa Azra? Baca yang keras. Poin pertama kesepakatan kelas kita. Yang kuning bukan? Melaksanakan tiket kelas dengan baik. Melaksanakan tiket kelas dengan baik. Sepakat semua? Sepakat. Dok, dok, dok. Lanjutnya. Saling bertoleransi. Saling bertoleransi. Sepakat? Sepakat. Dok, dok, dok. Terus. Peduli dengan sesama teman. Peduli dengan sesama teman. Sepakat. Sepakat? Dok, dok, dok. Saling menghargai. Saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Dok, dok, dok. Lalu? Menaati tata tertib kelas dan sekolah. Menaati tata tertib kelas dan sekolah. Sepakat? Sepakat. Dok, dok, dok. Yang lain? Menjaga kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan. Sepakat? Sepakat. Dok, dok, dok. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kita ada. Nah, tadi kesepakatan kelas kita ya, anak. Semoga kesepakatan kelas ini bisa berjalan dengan baik sehingga akan terwujudlah apa? Kelas impian kita, yaitu kelas yang bersih, nyaman, peduli dengan sesama, saling tolong menolong sehingga bisa mengurangi bertengkar,